Istiqomah. Istiqomah, teguh pendirian, konsisten, lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, failit, dalam kondisi seperti apapun, dimanapun, kapanpun, teguh pendirian, konsisten, istiqomah. Sedikitnya ada 9 ayat di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan istiqomah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-7, dalam surat Yunus ayat yang ke-89, di dalam surat Hud ayat yang ke-117, di dalam surat Fussilat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-30, dan di dalam surat Qaf ayat ke-13, juga dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15, bahkan ada dalam surat Al-Jin ayat 16, dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28. Dari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan istiqomah ini akrab di telinga kita. Surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbuna تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Surat Fussilat ayat yang ke-30 menjelaskan tentang istiqomah ini. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah. Kalau sudah mantap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan berbagai macam ujian berupa keuangan, diuji terkait dengan kesehatan, diuji terkait dengan keharmonisan dan aneka macam problematika hidup dan kehidupan, tetap istiqomah, mantap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada bergeming, tertancap kuat dalam kalbunya, sehingga tertanam ridho, tawakal,
tertanam senantiasa mantap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun problematika kehidupannya, tetap Allah, Allah, Allah. Maka kalau sudah demikian, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun, dikaruniai diturunkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat bisa bermakna semangat, keteguhan, tekad yang kuat, sehingga tidak bergeming, hatinya mantap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahajudnya, sudah rajin zikirnya, sudah maksimal ikhtiarnya, sudah dia lakukan apa yang diinginkan, belum juga kunjung tiba, tetap yang ingin digapainya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada bergeser imannya, walau hanya sesaat, walau hanya sejenak, walau hanya sejengkal saja. Maka diturunkan malaikat-malaikat, bisa bermakna tetap menghujam kuat. Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Nah, ini tolak ukurnya, Bu, Pak. Tolak ukurnya orang yang istiqomah itu alla takhafu wala tahzanu. Bagaimana Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicambuk di tengah terik padang yang amat sangat menyengat, ditindih dengan batu besar, disuruh berubah. Keyakinannya tetap ahad, ahad, ahad. Artinya qul huwallahu ahad. Sesulit apapun, tetap iman lekat dalam kalbunya. Kalau sudah demikian, maka Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, wa abshiru bil jannah. Beri berita gembira, surga kelak tempatnya. Surga dunia, orang-orang istiqomah, teguh pendiriannya, uji dengan aneka problematika hidup dan kehidupan. Dia punya kenikmatan tersendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'akum aina ma kuntum. Allah, dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Asyik nikmat. Maka luar biasa Allah dalam firman-Nya, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Beri berita gembira bagi siapa? Mereka yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ihsan. Beri berita gembira sebagaimana yang pernah dijanjikan. Surga dunia, orang-orang istiqomah, Allah berikan kedamaian di hati. Nah, untuk istiqomah ini maka kita perlu untuk keimanan kita agar menghujam kuat
dalam kalbu ini, maka kembali man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah sebagai Rabb Tuhannya. Tidak mungkin kita bisa istiqomah kalau landasan keimanannya rapuh. Tidak mungkin keislaman kita bisa istiqomah. Islam aslama yuslimun, Islam muslimun terserah diri, totalitas, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan berbuah ihsan tidak mungkin kalau keimanan tidak menghujam kuat dalam qalbu. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, cukup mengatakan saya iman, saya percaya kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedang mereka belum diuji. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan berbagai macam problematika, fitnah, dan lain sebagainya. Memang sebuah keniscayaan. Karena iman yang mempunyai kuat, akhirnya dia tahu persis, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri tauladan pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Bagaimana mungkin berjumpa kalau tidak kenal? Iman kana yarjullah wal yawmal akhir, punya visi-visi hari akhirnya mantap, dan wa banyak zikirnya, terpaut hatinya selalu pada Allah. Dengan demikian kembali terkait dengan istiqomah diperlukan. Kita menyelam akan jati diri kita. Ketahuilah bahwasannya saat kita bisa melihat, ini adalah basar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita bisa mendengar, ini samanya Allah. Saat kita bisa bertutur kata, ini kalam dari Allah. Saat kita bisa berpikir, ini ilmu dari Allah. Saat kita punya kehendak, punya kuasa, punya keinginan, ini kudrat dan iradatnya Allah. Dan saat kita ini sekarang hidup, ini adalah hayat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyadari dari Bismillahirrahmanirrahim saja, Bismillah dengan nama Allah, atas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang amat sangat maha pengasih dan maha penyayang. Bismillah dengan nama Allah. Ismi di sini nama Allah, punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya kita ini ada dengan Rahman Rahim Allah. Termasuk kita bisa ruku, termasuk kita bisa sujud. Ya Allah, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, Allah kirim betapa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya, sehingga dia kenal betul, menyelami jati dirinya. Ya Allah, sudah berapa banyak oksigen yang kita hirup. Alhamdulillah, sampai detik ini jantung masih berdetak. Alhamdulillah, asyik kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Oh, luar biasa. Akhirnya dia menyelam pada dirinya. Nantiasa terpaut hatinya mensyukur yang ada. Sadar banyak khilaf, banyak salah, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar kita hakikatnya tiada daya dan upaya melainkan diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang keakuannya, egonya, kediriannya. Sadar ibadah yang dipersembahkan jauh dari sempurna, maka umur yang ada terhias nantiasa, artinya terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, aneka ujian, rintangan, hambatan, gangguan, cobaan bukan tidak ada. Sebuah keniscayaan hidup dan kehidupan di dunia ini memang ada sebuah ujian, cobaan kehidupan, tapi tetap mantap tauhidnya, imannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keimanannya menguji kuat. Akhirnya dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb Allah Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, hendaklah dia selalu beramal saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan amalnya, amal solehnya yang dilandasi dengan keimanan yang bujang kuat, mengenal akan keagungan kuasa kebesaran Allah, maka terasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadinya. Oh, dia tarik, dia keluarkan hembusan nafasnya. Allah beramal solehnya semata lillah, karena Allah, billah dengan Allah, fillah di jalan Allah, selalu merasa ma'allah, bersama Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak sekali-kali pun ada sekutu lagi, melainkan mutlak, totalitas
pengabdian, penyembahan, permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La fa'ila illallah, tiada yang berbuat melainkan hakikatnya hanya dari Allah. La mawjud illallah, tiada yang mewujudkan, mengadakan segala sesuatu. Allah la hayy illallah, tiada yang menghidupkan. Allah terus bahkan keistiqomahannya, tetap teguh pendiriannya, konsisten dalam segala bentuk apapun, maka terasa Allah berikan turun malaikat-malaikat Allah, tekadnya semakin kuat, konsistensinya untuk senantiasa bersama Allah dalam keadaan apapun. Maka kalau sudah demikian, itulah yang setiap saat kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kami senantiasa pada jalan yang lurus. Seperti apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat pada mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mendapatkan karunia nikmat, tetap istiqomah dalam iman, Islam dan ihsan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Kau murka dan tersesat. Semoga senantiasa kita jadi hamba-hamba yang istiqomah. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, yuk sama-sama kita baca, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini, Allahumma hdini, wasaddidni, wasaddidni. Ya, pendek doanya. Allahumma hdini, wasaddidni. Ya Allah, bila aku senantiasa hidayah, petunjuk-Mu, wasaddidni, dan jadikanlah aku senantiasa benar, lurus dalam seluruh perilaku hidup dan kehidupan. Tadinya mau belok, tadinya mau putus asa, balik lagi. Senantiasa dalam hidayah dan bimbingan Allah. Dan amalkan pula dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10, di doa yang sangat luar biasa dibaca oleh Ashabul Kahfi, para pemuda yang ada dalam Gua Kahfi. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina, Rabbana atina min ladunka rahmah, min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyada, min amrina rasyada. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Yuk sama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana
رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami min ladunka rahmat, rahmat, kasih sayang senantiasa selalu kau berikan rahmat dari sisimu. Rahmat ini nanti menjelma menjadi senantiasa tetap dalam iman, dalam Islam. Rahmat ini menjelma tambah ilmu. Rahmat ini menjelma tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hayyin lana min amrina rasyada. Dan jadikanlah ya Allah segala urusan kami bimbing senantiasa dalam petunjukmu. Ibarat Google Maps salah ya, itu diamalkan. Mudah-mudahan sebagai kesimpulan kita bisa istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam amal soleh. Sebagai kesimpulan terpenting lagi buah istiqomah dalam ihsan. Apa itu? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan adalah hendaklah kau beribadah seolah-olah melihat Allah. Jikalau kau tak mampu, maka yakinkan senantiasa Allah melihatmu. Yang kedua adalah muraqabah. Artinya kita merasa selalu dimonitor oleh Allah. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang intinya adalah musyahadah, ya betul-betul bersaksi senantiasa kapanpun dimanapun kalbu kita terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mantapkan, kita hujamkan kalimat tauhid. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami lemah, Kau yang maha kuat, beri kekuatan senantiasa lahir batin pada kami,
agar istiqomah di jalan-Mu dalam bingkai keridhaan-Mu. Kami hina Engkau yang Maha Mulia, bimbing senantiasa dalam jalan kemuliaan dari sisi-Mu. Kami fakir, Engkau yang Maha Kaya, sejahterakan lahir batin kami ya Allah. Ya Allah, walau kami bergelimang dosa, banyak nista, banyak maksiat munkarat yang pernah kami perbuat, kami rindu mahligai ampunan-Mu. Ampuni segala hilaf salah kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang totalitas tauhid kami mantap hanya berserah diri kepada-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan ya Allah kami hamba-hamba yang nantiasa istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ihsan, istiqomah dalam akhlakul karimah. Beri kesempatan ya Allah, umur yang masih tersisa Kau karuniakan hidup dan kehidupan ini, agar kami lebih takarruf mendekat kepada-Mu, mengerti akan hakikat hidup ini, agar senantiasa waktu yang tersisa ini kami lebih takarruf mendekat kepada-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma hdina wasaddidna ya Allah, bimbing kami senantiasa dalam hidayah-Mu, dalam petunjuk-Mu, segala urusan kami dalam keridhaan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua senantiasa dari sisi-Mu, dan jadikan segala urusan kami bimbing selalu dalam petunjuk-Mu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak maksud baik kami, hajat kami, harapan kami, cita-cita kami, doa kami, semua yang hadir, yang mendengarkan, ijabah doa-doa kami ya Allah. Istajib do'ana wa taqabbal maqsudana, taqabbal hajatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka.